Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ASN. Kali ini saya akan membawakan tutorial tentang MySAPK, yang mana tutorial ini akan membahas kepada tema pendidikan dan pelatihan diklat pegawai negeri sipil. Nah, dalam pengisian MySAPK tersebut ada isian yaitu diklat ya. Banyak teman-teman yang masih bertanya dan bingung untuk pembagian diklat itu pembagiannya seperti apa, jenis-jenis diklat itu seperti apa. Nah, untuk kebanyakan yang dipertanyakan teman-teman yaitu diklat prajabatan itu masuk ke jenis diklat apa ya? Diklat struktural atau fungsional, bahkan teknis. Nah, sekarang kita akan membahas dasar-dasar pembagian jenis diklat. Oke, yang pertama ini ada pendidikan dan pelatihan diklat pegawai negeri sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan dan penyelenggaraan diklat dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Berikutnya, tujuan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memantapkan sikap dan penyemangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Selanjutnya, jenis dan jenjang diklat PNS. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan prajabatan. Pendidikan dan pelatihan prajabatan adalah diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika pegawai negeri sipil serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Pendidikan dan pelatihan prajabatan adalah merupakan syarat pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau yang disebut CPNS menjadi pegawai negeri sipil PNS. Diklat prajabatan terdiri atas diklat prajabatan golongan 1 untuk PNS golongan 1, diklat prajabatan golongan 2 untuk menjadi PNS golongan 2, diklat prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan pegawai negeri sipil ada 3 jenis, yaitu pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau yang biasa disebut diklat PIM. Diklat kepemimpinan adalah diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Oleh karena itu, diklat ini termasuk ke dalam salah satu jenis diklat struktural selain diklat prajabatan. Nah, jadi diklat PIM dan diklat prajabatan masih termasuk golongan diklat yang tergolong struktural ya. Diklat kepemimpinan dan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat kepemimpinan terdiri atas 4 jenjang. Diklat kepemimpinan tingkat 4 untuk jabatan struktur eselon 4, diklat kepemimpinan tingkat 3 untuk jabatan struktur eselon 3, diklat kepemimpinan tingkat 2 untuk jabatan struktur eselon 2, diklat kepemimpinan tingkat 1 untuk jabatan struktur eselon 1. Pendidikan dan pelatihan fungsional. Diklat fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan atau keterampilan bagi pegawai negeri sipil sesuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional. Diklat fungsional adalah
jenis diklat pegawai negeri sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis jenjang jabatan fungsional masing-masing. Diklat fungsional keahlian yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. Diklat fungsional keterampilan yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan teknis. Diklat teknis dilakukan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Nah, di sini ada info BIMTEK Pusdiklat Permendagri untuk pengembangan SDM ya. Oke, ini coba kita buka. Ini ya. Info BIMTEK Pusdiklatnya yang berkaitan dengan Permendagri. Oke, kita tunggu, ini akan terbuka nanti. Nah, di sini ada info BIMTEK Pusdiklat Permendagri untuk pengembangan SDM ya. Ini bimbingan teknis merupakan bagian pendidikan dan pelatihan diklat untuk pengembangan pengetahuan serta kemampuan SDM. Nah, di sini contohnya bisa kita lihat ada materi pusdiklatnya, materi info BIMTEK Pusdiklat Permendagri, ada BIMTEK Diklat DPRD, ada BIMTEK Diklat Aparatur Desa, Lurah dan Camat, BIMTEK Diklat Keuangan, BIMTEK Diklat Kepegawaian, ada BIMTEK Diklat Barang dan Aset, BIMTEK Diklat Pemerintah Daerah, ada BIMTEK Barang dan Jasa Pemerintah. Oke. Ini untuk BIMTEK Barang dan Jasa Pemerintah adalah sesuatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta membantu agar dapat terwujudnya suatu pengadaan barang jasa pemerintah di suatu daerah. Oke, di sini masih banyak jenis-jenis BIMTEK-nya ya. Oke, ada juga lokasi BIMTEK-nya. Oke, dapat dilihat di lenterakecil.com info BIMTEK. Oke, nah kita lanjut sekarang. Diklat teknis bidang umum atau administrasi dan manajemen yaitu diklat yang memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang pelayanan teknis yang bersifat umum dan di bidang administrasi dan manajemen dalam menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan. Diklat teknis substantif yaitu diklat yang memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Selain jenis diklat di atas, dalam beberapa aplikasi kepegawaian terdapat jenis diklat formal dan non-formal. Diklat formal sama seperti diklat fungsional, di mana diklat ini merupakan diklat wajib bagi para calon dan pejabat fungsional tertentu. Contohnya diklat auditor, diklat profesi guru, dan lain-lain. Sedangkan diklat non-formal adalah diklat yang tidak wajib dilaksanakan oleh para pegawai negeri sipil seperti diklat pengelola keuangan, diklat manajemen sekolah, dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan tentang pembagian jenis diklat untuk mengisi informasi pada MySAPK-BKN ya. Kesimpulannya yang banyak dipertanyakan, diklat prajabatan itu masuk pada jenis diklat apa? Nah, jawabannya yaitu diklat prajabatan masuk pada jenis diklat struktural. Oke. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jika bermanfaat dapat di-share kepada teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.